Kalau kalian perhatiin, yang goib tuh Poco X6 Pro dibandingkan Poco X6 5G. Harga dari Poco X6 Pro tuh banyak yang dijual di atas 5 juta ya. Di atas harga yang ditetapin Xiaomi. Gila. Sedangkan Poco X6 waktu saya beli ini masih ada yang jual beberapa di bawah 3,8. Atau 3,8 pas tuh ada. Apakah artinya Poco X6 tuh kurang laku dan gak layak dibeli ya dibandingkan X6 Pro? Padahal kan ini pakai Snapdragon. Apakah ada yang salah gitu di Poco X6 ini? Apakah lebih baik nambah budget buat beli Poco X6 Pro aja? Lalu mungkin juga ada yang khawatir masalah si manajemen suhunya, karena kan ini pakai Snapdragon yang kepala 7. Yang seperti kita tahu, Snapdragon 778G sebelumnya tuh masalah manajemen suhu emang kurang gigit sih. Oke, kita bahas ya di video kali ini semuanya. Dan terakhir ya, kalau misalkan kalian tuh suka masalah kamera, mending kalian bisa skip ponsel ini dan gak usah nonton review ponsel ini sih. Ya, di sini Fadil, langsung aja kita review. Pertama tentu bahas masalah desain dulu yang tetap ikonik. Yap, kesan pertama yang saya suka begitu lihat dan pegang Poco X6 ini adalah ini Poco banget. Punya desain ikonik dengan warna mengotak di sekitar kamera, bongsor tapi tetap solid dan tulisan Poco yang cukup terlihat jelas. Apalagi di warna putihnya ini, terlihat kontras dibanding warna hitam di sekitar kamera. Si framenya dikasih sentuhan matte biar gak licin dan bagian belakangnya glossy ya, dikasih notif kayak granit gitu. Apik. Sayangnya nggak dikasih slot microSD di sini, namun tetap ada ear blaster dan jack 3,5 mm. Untuk ponsel dengan ukuran bongsor, ergonominya cukup nyaman, nggak ada komplain karena nggak keberatan ya bobotnya. Bikin tambah nyamannya juga karena udah punya sertifikasi tahan cipratan air dan vibrate getarnya ini tuh premium banget sih, bisa diatur kekuatan getarnya. Saya rasa brand-brand perlu perhatiin sih masalah vibrate getar di lini ponsel di bawah 5 juta tuh kayak gimana, karena ini tuh beneran ngaruh. Oh iya, di sini kita nggak bisa nemu sidik jari ya di tombol power, karena sekarang udah bergerak ke layar dan pembacaannya udah cukup oke, termasuk face unlock-nya masih tetap berjalan mulus. Dan terakhir saya pengen bahas masalah casingnya juga ya, karena ini beneran nyaman dipegang. Jauh lebih nyaman dibandingkan casing-casing bening yang biasa dipakai. Kalau yang bening itu biasanya keset dan gampang kotor. Kalau enggak ya bisa berminyak banget gitu. Tapi di sini tuh lembut, saya suka. Tapi ya yang dikorbanin penampakan si ponselnya nggak kelihatan jelas. Lalu keduanya layar AMOLED nih. Nah, ini adalah layar ponsel terbaik ya yang pernah saya coba di range harga 3 jutaan. Ini saya kasih disclaimer ya, saya tuh gak dibayar sedikit pun oleh Poco atau Xiaomi, karena ini benar-benar suka dengan layar yang ada di sini. Ukurannya memang sama ya kayak pendahulunya, namun yang berbeda itu di kedalaman warna, fitur, dan resolusinya. Poco X6 ini punya warna sampai 68 miliar warna, yang dimana rata-rata kompetitor tuh cuma 1 miliar warna aja. Dan itu bukan gimmick, beneran kelihatan pekat dan luas banget warna yang ditampilin. Dan jangan khawatir, ini tuh udah di CIP3 100%, yang artinya keakuratan warna tuh tetap diperhatikan. Kalau kalian gak suka warna yang ngegonjreng, di sini tenang aja, ada settingan yang bisa ngubah ya, kayak si natural atau vivid atau yang lainnya gitu. Ada color sim yang kita bisa pilih. Belum lagi si Dolby Vision yang bisa kita nikmati di aplikasi yang sesuai katakanlah Netflix. Opsinya muncul ya, Dolby Vision-nya. Gak kayak ponsel lain yang katanya udah support HDR, tapi gak bisa nonton konten HDR di Netflix. Jadi selain nyaman dipakai keseharian kayak sosial media, browsing, ngetik, dan lainnya, juga enak dipakai nonton. Masalah speakernya ya standar ponsel 3 jutaan lah. Gak sespesial layarnya, tapi bukan berarti jelek loh ya. Enak tetap. Jadi di layarnya ini bukan sekedar resolusi 1,5K doang ya. Detail yang lebih tajam tuh diikuti sama layar warna yang lebih baik, dan tentunya nggak modal refresh rate kenceng doang juga. Apalagi di sini kita dikasih bonus bezel yang cukup tipis di harganya, cakep sih. Paling hal yang saya kurang suka tetap ada di always on display-nya yang cuma nampil 10 detik aja, atau pas nampilnya tuh ada notifikasi doang. Dan untuk perlindungan layarnya ini udah pakai Corning Gorilla Glass Victus ya, jadi gila sih. Ponsel mana yang di harga 3 jutaan udah pakai Gorilla Glass Victus? Yang ketiga masalah fitur nih, dan sebelum bahas fiturnya apa aja, saya pengen nyayangin dulu sih, karena ini tuh 2024 dan masih pakai Android 13 berbasis MIUI 14, padahal kan seharusnya Android 14 dan udah pakai HyperOS ya. Namun ya untungnya Xiaomi dan Poco tuh ngasih kompensasi lah, karena di sini tuh dapat update Android 3 tahun dan security patch sampai 4 tahun. Jadi ya udah cukup lah. Urusan fitur hardware-nya di sini masih pakai versi 5 ya si Wi-Fi-nya. Standar 3 jutaan lah. Bluetooth-nya masih versi 5.2 juga, dan terus ada NFC pastinya. Kalau software-nya biasa ya, udah lengkap.
Mulai dari dual apps yang bisa gandain berbagai jenis aplikasi yang cukup luas, kunci aplikasi, berbagai gestur di layar dan tombol yang bisa di-custom, front kamera Asus beserta beauty mode-nya yang masih saya bingung kenapa ya, masih aja support WeChat doang. Lalu ada memory extension, selanjutnya ada second space buat bikin jendela kedua yang terpisah dari workspace utama, berbagai utilitas yang berguna kayak cleaner sampah dan bisa ngukur detak jantung lewat sensor sidik jari. Urusan penampilannya tentu ya tetap berisi berbagai tema yang melimpah dan beragam buat atur penampilan kayak font, icon, dan lainnya, ubah tombol navigasi, ubah tampilan recent apps, bisa maksa dark mode ke aplikasi yang belum support, dan home launcher yang cukup luas kustomisasinya. Nah, selanjutnya gimana nih untuk sektor experience dan performanya yang ternyata setelah saya coba tuh di luar dugaan. Jujur saya cukup skeptis ya dengan Snapdragon kepala 7 ini, karena yang udah-udah tuh ya manajemen suhunya nggak asik, tapi di sini tuh adem, kayak Snapdragon 695. Pasti ada pengaruh dari sistem pendingin yang ada di Poco ini sih, di samping dari chipset Snapdragon 7S Gen 2-nya tuh mengalami perbaikan dibandingkan pendahulunya. Mau sekedar multitasking, main game lebih dari sejam, dan lainnya saya nggak pernah ngalamin suhu yang nggak wajar gitu. Overheat tuh gak ngalamin, bikin nyaman gitu. Asik pokoknya. Kalau kalian komplain dan khawatir dari skor Antutu, karena kalau di varian X6 Pro kan nyampe 1 juta lebih dan ini 600 ribuan, ya udahlah gitu. Gak usah diambil pusing. Saya hampir gak pernah nyinggung masalah Antutu karena ya Antutu tuh bukan jadi acuan utama ponsel tuh bakal kenceng banget dan nyaman banget dipakai gitu. Lagian kalau misalkan saya tuh gak tahu sih skor Antutunya, selama pakai ponsel ini nyaman-nyaman aja sih, gak pernah ngalamin lag atau misalkan masalah yang gak pasti atau ganggu, enggak, nyaman aja gitu. Main Genshin Impact yang menarik nih, di harganya ini dengan settingan high selama 25 menit, ponsel ini adalah yang paling adem yang pernah saya coba ya, di harga yang ada. Performanya tuh enjoyable ya. Lag tentu ada, cuman dapat diterima karena nggak sering atau nggak besar. Main selama itu baterai habis 8% aja. Main PUBG pun tentu gak ada masalah. Walaupun saya langsung main setelah main Genshin Impact dengan smooth extreme baterai habis 7% aja. Yang disayangkan sih PUBG-nya belum ada settingan 90 fps ya. Selama pakai keseharian dan mencoba fitur ini itu, saya tuh gak ngalamin bugs yang aneh. Sekali lagi, enjoyable. Mungkin karena masih pakai Android 13 dan MIUI 14 yang umurnya udah cukup matang ya, jadi gak usah diraguin lah. Dan kalian juga gak akan asing dengan tampilan MIUI yang udah cukup kompleks dalam hal kustomisasi, jadi gak akan bikin bosen. Urusan RAM-nya di sini tuh 12 GB kan, mungkin kalian bakal bilang gimmick. Sebenarnya enggak, bukan berarti lebih cepet ya. Ingat, RAM gede itu bukan berarti lebih cepet. Hanya saja ketika kita multitasking banyak aplikasi ini tuh lebih minim lag. Dan aplikasi yang dibuka tuh jarang dibuka dari awal lagi. Jadi oke ya, dengan RAM luas, kapasitas buka aplikasi itu lebih leluasa. Lalu masalah iklan sih saya nggak notice ya. Toh saya tuh nggak sering banget ya buka aplikasi MIUI bawaan. Kalaupun buka ya agak selalu muncul. Jadi ya gak usah lebay lah. Paling yang agak ganggu ya bloatware yang cukup banyak dan harus kita hapus manual satu persatu. Komplain saya sih sama ya dari dulu, yaitu janji bullshit Xiaomi yang katanya bisa bebas hapus aplikasi bawaan, ya si aplikasi sistem, tapi yang nyatanya ya gak bisa. Nggak tahu tuh nanti gimana ya di HyperOS. Dan dengan pengalaman yang cukup intens, asik dipakai ini itu, baterainya tuh solid banget sih. Sayangnya di MIUI 14 ini tuh buat nampilin screen on time nggak ada. Jadi saya cuma matok ke digital well-being aja. Ketika saya pakai intens banget ya foto-foto, belanja online, main game, buka sosmed, dan pokoknya lainnya lah. Bisa ngasih screen on time 4 jam 49 menit dengan konsumsi baterai 90%. Ingat, ini tuh intens banget ya dipakainya. Kalau pemakaian jarang ke agak sedang, bisa ngasih screen on time 1,5 atau 2 kali lipatnya lah. Ngecasnya pun cepet ya, kurang dari 1 jam udah terisi 100% ya, dari 5%. Nah, kelima nih, kamera. Seperti yang saya bahas di awal, kamera tuh bukan target dari ponsel ini. Karena sespek sama kayak Redmi Note 13 Pro 5G. Jadi, kamera tuh lebih baik Redmi Note 13 Pro 5G. Atau kalau kalian tuh gak sabar nunggu Redmi Note 13 Pro 5G, sebenarnya kameranya tuh masih lebih baik Redmi Note 12 Pro 5G sih dibandingkan Poco X6. Nah, kita bahas ya. Gambarnya tuh standar kayak ponsel mid-range yang biar kelihatan bagus, si warnanya tuh serba ditajemin. Dengan detail yang agak sering kurang terlihat jelas walaupun ini punya OIS. Poin yang saya suka sih hanya di dynamic range-nya yang terkadang gigit dan performa jepret-jepretnya tuh gesit, termasuk si fokusnya. Sisanya biasa aja. Mau lensa utama, ultrawide, dan selfie. Hal yang wajar dikasih treatment kayak gini karena biar harga tuh terjangkau. Video pun sama, gak seasik performa dan aspek lainnya. Kalian bisa nilai sendirilah. Namun untungnya kalau misalkan update di Instagram Reels tuh cukup apik. Bisa 1080p atau kualitas tinggi. Sampel foto setelah upload di sosial media bisa langsung aja ke Instagram Fixme ya.
kamera depan dari Poco X6 5G seperti biasa ya, mentoknya di 1080p 30fps, gak bisa lebih, gak bisa 4K. Saya cukup suka sih warna tone kulitnya, tapi nanti kita pastiin di layar PC ya, karena takutnya berubah di layar AMOLED. Dan sekilas ya oke lah, standar 3 jutaan. Namun ya emang sayang sih si 4K-nya belum nyampe ya. Saat ini baru di Xiaomi 14 aja ya. Yap, sekali lagi seperti yang dikatakan di awal, kalau kalian tuh cari kamera yang bagus di 3 jutaan, ini bukan pilihan. Poco X6 tuh cocok buat kalian yang nyari ponsel di harga 3 jutaan dengan performa yang solid, baterainya awet, fiturnya yang lengkap, dan tentunya nggak sering nyolok ke casan. Dengan bonus, kualitas layarnya tuh yang enak banget sih dilihatnya. Pokoknya selain kamera tuh ini benar-benar ajib sih. Yang pasti gak kayak Poco X5 sebelumnya ya, di sini tuh lebih terasa peningkatannya, khususnya dari sektor layar dan performa. Lebih kerasa ya peningkatannya, nggak cuman masalah penamaan atau harga doang yang naik. Dan ingat sekali lagi, gak usah terpaku dengan skor Antutunya yang jauh dari Poco X6 Pro ya. Sehingga dapat saya katakan si ponsel itu bukan sekedar menjadi pemain figuran doang sih. Di tengah ada si Poco X6 Pro yang jauh lebih laku dan lebih dicari ya dibandingkan Poco X6 ini. Oke, jadi kalian bisa langsung sikat ya kalau misalkan emang minat dengan si Poco X6 ini ya. Jadi sekian aja ya review si Poco X6. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis di bawah komen, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.